Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, pada video kali ini gue mau bercerita mengenai alur sebuah film yang berjudul Limitless. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Neil Burger dan diperankan oleh sepupu jauh gue yaitu Mas Bradley Cooper. So, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau menginformasikan kepada kalian kalau ini adalah konten full spoiler. So, buat kalian yang belum menonton filmnya, ada baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pada awal film, kita disuguhkan dengan adegan di mana ada seorang pria di dalam sebuah kontrakan mewah dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi sedang berdiri di tepi kontrakan tersebut hendak melakukan bunuh diri. Karena ada sekelompok orang yang ingin memburunya karena ada sesuatu yang dimiliki oleh pria tersebut. Dan kita diajak flashback ke beberapa waktu sebelumnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Pria tersebut adalah Eddie Mora. Eddie sendiri adalah seorang penulis yang bisa dikatakan tidak begitu sukses, di mana kita bisa melihat pekerjaan Eddie yang sehari-harinya hanya tidur-tiduran, menonton film, dan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kegabutan yang hakiki. Eddie sendiri sebenarnya memiliki seorang kekasih bernama Lindy, di mana siang itu Lindy mengajak Eddie untuk makan siang dan menyampaikan keinginannya untuk berpisah. Lindy pun menyampaikan keinginannya tersebut karena ia melihat masa depan Eddie yang suram dan sadar bahwa hubungan tidak akan berjalan lancar apabila Eddie tidak memiliki penghasilan yang cukup. Setelah pertemuan dengan Lindy, Eddie pun beranjak ingin pulang ke kontrakannya. Dan di perjalanan pulang, ia bertemu dengan mantan kakak iparnya bernama Vernon. Di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya Eddie dulunya mempunyai seorang istri. Namun mungkin karena masa depan Eddie yang suram, akhirnya istrinya meninggalkannya. Karena ia iba melihat Eddie yang seperti tidak memiliki semangat hidup, Vernon pun mengajak Eddie untuk ngopi-ngopi di warung kopi terdekat. Dalam pembicaraannya, Vernon menawarkan sebuah obat kepada Eddie dan bilang ini merupakan narkobro jenis baru. Eddie pun yang mantan pecandu menolak pemberian Vernon tersebut yang mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi mengkonsumsi narkobro. Namun Vernon memaksa dan menjelaskan bahwa narkobro tersebut bisa memberikan efek yang luar biasa kepada pemakainya dan karena ini adalah gratis, Eddie pun menerimanya. Kemudian Vernon pun memberikan kartu namanya dan Eddie pun pulang. Saat tiba di depan kontrakannya, Eddie pun mulai meminum obat tersebut karena sudah kepalang tanggung dan mubazir jika memang harus dibuang. Saat Eddie menuju kamarnya, Eddie pun dikejutkan dengan mbak-mbak pemilik kontrakan yang sudah kepalang kesal dengan Eddie karena tidak kunjung membayar uang kontrakan. Eddie yang berusaha menjelaskan kepada mbak-mbak pemilik kontrakan tersebut tiba-tiba mulai merasakan efek dari obat yang dia konsumsi, di mana Eddie pun bisa langsung melihat segalanya dengan begitu cerah dan mulai menjelaskan tentang kuliah hukum yang dimana mbak-mbak pemilik kontrakan tersebut merupakan mahasiswa jurusan hukum. Hal ini dapat diketahui karena di dalam tas pemilik kontrakan tersebut terdapat buku mengenai hukum. Dan karena Eddie dulu pernah memiliki pacar yang kuliah di jurusan hukum pun, Eddie bisa menjelaskan isi buku tersebut. Karena terkesima dengan penjelasan Eddie, mbak-mbak pemilik kontrakan tersebut akhirnya luluh dan meminta Eddie untuk mengajarinya. Dan ini berakhir dengan Eddie melakukan mantap-mantap dengan mbak-mbak pemilik kontrakan tersebut. Setelah melakukan mantap-mantap di dalam kamar, Eddie pun mulai berpikir, wah, obat apa ini kok bisa enak begini? Eddie pun tersadar bahwa selama ini dia tinggal di kamar yang berantakan dan terdapat sampah di sana-sini. Eddie pun mulai membereskan kamarnya dan memutuskan untuk melanjutkan menulis bukunya, kemudian pergi tidur. Singkat cerita, Eddie pun terbangun dari tidurnya dan mulai merasakan bahwa efek dari obat tersebut sudah menghilang. Kemudian Eddie pun menuju ke tempat penerbit untuk menyerahkan tulisan yang sudah ia selesaikan. Dan petugas penerbit di sana pun berkata, "Ah, lo bercanda nih, masa iya selesai dalam waktu semalam? Emangnya ente Roro Jonggrang?"
Edi pun membalas dengan berkata, "Ya udah, kalau lo nggak mau baca, nanti gue balikin uang muka yang udah lo kasih." Edi pun keluar dari kantor penerbit tersebut dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di kontrakan, Edi pun menerima telepon dari penerbit tersebut dan memberitahukan kepada Edi kalau tulisannya diterima dan meminta Edi untuk meneruskan tulisannya. Namun Edi sejenak berpikir bahwasannya dia tidak akan bisa menulis bukunya sampai selesai kalau dia tidak memiliki obat tersebut. Edi pun menuju kontrakan si Vernon untuk meminta obatnya lagi. Namun sesampainya di sana, Edi pun tidak diperkenankan masuk. Namun karena keinginan yang kuat dan didorong hutang yang tak kunjung lunas, Vernon pun mempersilahkan Edi masuk. Edi pun menanyakan mengenai obat yang tempo hari diberikan kepadanya. Vernon menjelaskan obat tersebut adalah NZT-48, di mana setiap orang yang meminum obat tersebut dapat menggunakan 20% kapasitas otaknya, dan Vernon pula menjelaskan bahwasannya obat tersebut akan bekerja maksimal jika memang pada dasarnya orang yang menggunakan obat tersebut adalah orang yang pintar. Edi pun meminta lagi obat tersebut kepada Vernon. Namun sebelum Vernon memberikan kepada Edi obat tersebut, Vernon pun menyuruh Edi untuk membeli sarapan dan mengambil laundry milik Vernon. Edi pun menyetujuinya. Setelah Edi menjalankan perintah Vernon, Edi pun kembali ke kontrakan Vernon dan betapa kagetnya Edi karena telah melihat Vernon meninggal. Saking paniknya, Edi pun mulai menelpon polisi tentang kejadian tersebut. Sebelum polisi datang, Edi pun sadar bahwa pasti ada sesuatu yang diincar oleh orang yang telah membunuh Vernon, namun tidak menemukannya. Edi pun menggeledah seisi rumah dan mulai mencari sisa obat tersebut. Kemudian Edi pun menemukan obat tersebut dan beberapa uang di dalam panggangan milik Vernon, dan tidak lama polisi pun datang. Edi pun dibawa ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada Vernon. Dan saat Edi di kantor polisi, adik perempuan Vernon pun mulai menelpon, dan tidak lain itu adalah mantan istri Edi yang bernama Melissa. Karena dirasa tidak ada sangkut pautnya antara Edi dengan pembunuhan Vernon, Edi pun dibebaskan. Singkat cerita, Edi pun kembali dan memulai aktivitasnya sebagai Edi yang baru. Edi pun sangat menikmati hidupnya, di mana semua terasa sangat mudah. Edi pun mulai menggunakan matematika untuk berjudi, dan hal tersebut terasa sangat menyenangkan bagi Edi. Bahkan Edi pun mulai melakukan olahraga karena merasa tubuhnya sangat ringan serta dapat mempelajari beberapa bahasa dalam waktu yang singkat. Edi pun mulai terbiasa dengan kemampuan barunya tersebut dan mulai berteman dengan orang-orang sukses, dan orang-orang tersebut terkesima melihat kemampuan Edi. Hingga suatu saat Edi diajak berlibur dengan gaya liburan yang mewah bersama dengan teman-teman barunya tersebut. Saat sedang liburan, Edi pun mulai mendapatkan ide di mana dia akan bermain saham, di mana ia bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi dengan kemampuannya. Sadar Edi tidak memiliki cukup modal untuk bermain saham, akhirnya Edi meminjam uang kepada rentenir sebesar $100.000 dan ia akan mengembalikan dalam waktu singkat. Kemudian Edi pun mulai bermain saham, di mana kemampuannya tersebut bisa membuat rekan-rekan Edi kagum dengan kemampuannya. Hingga suatu hari teman Edi bernama Kevin ingin memperkenalkan dirinya dengan seorang bos besar bernama Carl Van Loon. Namun sebelum bertemu dengan bos besar tersebut, Edi menyempatkan diri bertemu dengan mantan kekasihnya yaitu Lindy, dan bercerita bahwa kini Edi bukanlah Edi yang dulu lagi. Lindy yang menyadari kemampuan Edi pun mulai timbul kembali benih-benih mantap-mantap terhadap Edi dan memutuskan untuk melakukan mantap-mantap dan kembali kepada Edi. Saat Edi dan Lindy mampir ke sebuah toko kelontong, Edi sadar bahwa ia saat ini sedang diikuti oleh seorang bapak-bapak. Singkat cerita, Edi pun mulai dikenalkan oleh Kevin kepada Carl Van Loon, dan Edi pun mulai mempresentasikan kemampuannya di depan Carl. Dan hal tersebut membuat Carl tertarik hingga Edi diantarkan pulang oleh Carl. Di perjalanan pulang, Edi kembali dites oleh Carl untuk menganalisa suatu perusahaan, dan hal tersebut membuat Carl kembali kagum dengan kemampuannya Edi. Setibanya di depan pintu kontrakan Edi pun mulai merasakan efek-efek basian dari obat tersebut, di mana Edi tidak sadar sudah berjalan begitu jauh hingga beberapa blok. Kemudian berjalan lagi, tiba-tiba sudah di diskotik, dan jalan lagi tiba-tiba sudah di kamar hotel, hingga akhirnya Edi tersadar sudah ada di atas sebuah jembatan. Edi pun memutuskan
memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Eddie memutuskan untuk tidak meminum obat tersebut dan mencoba menganalisa sebuah data. Namun hal itu membuat Eddie kebingungan. Keesokan harinya pun Eddie bertemu dengan Carl untuk membahas bisnis. Namun karena Eddie tidak meminum obat tersebut, Eddie pun terlihat tidak fokus dan ngelantur. Saat di pertengahan pembicaraan, Eddie melihat berita di mana ada seorang model yang meninggal di sebuah kamar hotel, di mana model tersebut adalah model yang habis melakukan mantap-mantap dengan Eddie semalam. Dan Eddie langsung kaget apakah Eddie telah membunuh model tersebut. Eddie pun meminta izin kepada Carl untuk pulang, dan setibanya di kontrakan, Eddie mendapat telepon dari Melissa, dan Melissa menjelaskan mengenai obat tersebut kepada Eddie. Eddie kemudian mengecek buku catatan milik Vernon dan melihat daftar orang-orang yang sudah menjadi pelanggan Vernon dan menelponnya satu persatu. Betapa kagetnya Eddie karena ada salah satu pelanggan Vernon yang sudah meninggal karena mengkonsumsi obat tersebut. Eddie pun kembali menelpon orang yang ada di buku catatan tersebut, dan Eddie pun semakin kaget karena nomor telepon yang dia hubungi adalah nomor telepon bapak-bapak yang mengikutinya dari kemarin. Eddie pun bergegas pergi dan diikuti oleh bapak-bapak tersebut yang mulai mengejar Eddie. Namun karena Eddie mempunyai jurus kaki seribu, akhirnya bapak-bapak itu gagal mengejar Eddie. Kemudian Eddie bertemu dengan Melissa di sebuah warteg. Melissa pun menjelaskan kepada Eddie bahwa dulu Vernon pernah memberikan obat tersebut kepada Melissa, dan Melissa kini takut karena obat tersebut memiliki efek samping yang dapat mengakibatkan kematian. Dan Melissa juga menceritakan kepada Eddie bahwa sebenarnya obat tersebut belum bisa dijual bebas, namun sudah ada beberapa konglomerat yang memesan obat tersebut. Kemudian Eddie pun pulang. Saat di perjalanan pulang, Eddie disamperin sama rentenir yang waktu itu kasih pinjem duit dan berniat menagih utang kepada Eddie. Eddie pun heeh aja dan bilang kalau dia harus ambil sesuatu di kontrakannya. Saat Eddie mau masukin kunci ke pintu kontrakannya, si rentenir yang keburu emosi mendorong Eddie, dan Eddie pun terjatuh, yang membuat obat yang ada di tangannya ikut terjatuh juga. Dan hal itu diketahui si rentenir dan bilang, "Obat apaan nih cuy?" Eddie bilang, "Bukan apa-apa bang, itu cuma aspirin." Rentenir yang gak percaya pun bilang, "Mana ada aspirin kok transparan gini?" Dan akhirnya si rentenir meminum obat tersebut, dan Eddie pun mengembalikan uangnya kepada rentenir tersebut. Dengan sempoyongan, Eddie pun mulai pergi ke kantor Lindy, dan setibanya di kantor Lindy, Eddie menceritakan segalanya dan meminta tolong Lindy untuk mengambil sisa obat di kontrakannya. Karena Eddie takut kalau dia pulang ke kontrakannya, bapak-bapak yang mengikutinya akan tahu. Lindy pun ke kontrakan Eddie untuk mengambil sisa obat yang ada di sana, dan benar saja bapak-bapak yang ngikutin Eddie kini berubah mengejar Lindy. Lindy yang terjebak pun menelpon Eddie dan bilang kalau dia sudah mentok, nggak bisa kemana-mana lagi. Eddie pun menyuruh Lindy untuk meminum obat tersebut, dan Lindy akan menemukan jalan keluar. Lindy pun mengiyakan perkataan Eddie dan mulai meminum satu obat tersebut. Dan setelah itu Eddie pun juga melihat segalanya dengan jelas. Setelah memberikan obat itu kepada Eddie, Lindy pun mulai bilang kalau lo bukan Eddie yang dulu lagi. Begitupun gue saat minum obat itu juga bukan gue yang sebenarnya. Eddie pun bilang, gue tetap Eddie yang dulu, cuman lebih keren aja sekarang. Kemudian Eddie melihat ke arah jendela dan melihat bahwa ada si rentenir, dan Eddie pun sudah mulai paham bahwa yang diinginkan rentenir tersebut adalah obat yang sudah dirasakan si rentenir. Tanpa pikir panjang, Eddie pun memberikan obat tersebut untuk menyelesaikan masalah saat ini. Eddie pun tahu bahwa si rentenir akan mengejarnya di kemudian hari, hingga akhirnya Eddie menyewa bodyguard untuk melindunginya, dan satu masalah pun selesai. Kemudian Eddie melanjutkan hari-harinya seperti biasa dan mulai bekerja untuk Carl. Dan Eddie pun sudah menemukan cara yang terbaik dalam mengkonsumsi obat tersebut, di mana Eddie cukup mengkonsumsi satu obat dalam sehari dan tanpa minum alkohol, dan itu akan mengurangi efek samping dari obat tersebut. Singkat cerita, Eddie menemui seorang ilmuwan dan meminta kepada ilmuwan tersebut untuk menghilangkan efek samping dari obat tersebut. Si ilmuwan berkata bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan, namun memerlukan waktu sekitar 12 atau 18 bulan paling cepat. Eddie pun menawarkan uang sebesar $2 juta jika sang ilmuwan tersebut mampu menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan saja, dan si sang ilmuwan pun mulai menyetujuinya.
Selesai dengan urusan ilmuwan tersebut, Eddie pun kembali berlanjutkan pertemuan dengan Carl dan beberapa kolega bisnis lainnya. Saat Eddie sedang berbincang-bincang dengan koleganya tersebut, Eddie melihat ada seorang polisi di mana polisi tersebut adalah polisi yang sama yang menanyakan Eddie perihal kematian Vernon. Kemudian Eddie pun menemui polisi tersebut dan menyerahkan maksud dari tujuan polisi tersebut. Polisi tersebut mencurigai Eddie di mana ada beberapa orang yang melihat Eddie keluar dari hotel di mana mayat seorang model ditemukan. Akhirnya Eddie pun diperiksa di kantor polisi dengan didampingi pengacaranya. Scene pun berubah di mana kini kita diperlihatkan Eddie yang sedang meeting dengan seorang kolega bisnis Carl. Namun di sini Eddie mencurigai kepada koleganya tersebut karena koleganya tersebut berjalan menggunakan tongkat padahal umurnya belum terlalu tua. Scene pun berpindah di mana kini Eddie sudah diberikan sebuah kontrakan mewah oleh Carl, di mana kontrakan mewah tersebut merupakan kontrakan mewah yang kita lihat di awal film. Saat Eddie sedang berjalan-jalan di luar kontrakannya, tiba-tiba dia didatangi oleh rentenir yang dimana kini rentenir tersebut sudah memiliki bodyguard seperti Eddie dan meminta lagi obat tersebut sebanyak 40 buah. Dimana di sini kita tahu bahwa kini rentenir tersebut sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menyewa bodyguard dan itu berkat obat yang dia konsumsi. Keesokan harinya, Eddie, Carl, dan koleganya menghadiri sebuah pertemuan di mana ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani oleh koleganya. Namun hingga jam yang telah ditentukan pun koleganya tersebut tidak kunjung datang. Hingga akhirnya, istri dari kolega tersebut datang dan bertemu dengan Carl untuk menyampaikan bahwa saat ini kondisi koleganya tersebut sedang tidak baik dan terpaksa membatalkan kontrak dengan Carl. Saat Eddie dan Carl mengantarkan istri koleganya tersebut, betapa kagetnya bahwa supir dari koleganya tersebut adalah bapak-bapak yang tempo hari mengikutinya. Dan di sini kita tahu bahwa koleganya tersebut juga merupakan pelanggan dari Vernon dan saat ini tidak mendapatkan obat tersebut hingga ia jatuh sakit. Singkat cerita, Eddie pun kembali diperiksa oleh kepolisian setempat terkait keterlibatannya perihal kematian model tempo hari. Setelah selesai diperiksa, Eddie pun kembali ke kantor dan menemui Carl, di mana saat itu Carl sedang menyaksikan berita perihal kondisi dari koleganya Carl dan menganggap ini ada kaitannya dengan Eddie. Di sini mereka terlibat adu mulut dan hal tersebut membuat Eddie cukup kesal dan meminta izin untuk keluar untuk meminum obat tersebut untuk bisa menemukan jalan keluar. Namun betapa kagetnya Eddie ketika menyadari bahwa obatnya sudah tidak ada di kantong jasnya, yang berarti obat tersebut sudah diambil oleh pengacaranya pada saat tadi diperiksa di kantor polisi. Saat Eddie kembali ke ruangan kerjanya, Eddie pun dipanggil oleh sekretarisnya karena Eddie kedatangan sebuah paket, yang dimana isi dari paket tersebut adalah potongan kedua tangan dari bodyguard Eddie. Di sini kita tahu bahwa hal ini adalah perbuatan dari si rentenir, karena Eddie menolak memberikan 40 butir obat yang diminta oleh si rentenir tersebut. Eddie pun terlihat syok akan apa yang sudah ia terima dan memutuskan untuk meninggalkan Carl dan menuju ke kontrakannya. Setibanya di kontrakan, Eddie menyaksikan televisi dan menyaksikan bahwa selama ini pengacara yang mendampinginya pun merupakan anak buah dari kolega bisnisnya yang merupakan pelanggan Vernon. Saat asik menonton televisi, Eddie pun dikejutkan dengan suara pintu yang berusaha dibuka paksa dari luar dan kita diajak ke scene di mana film ini baru dimulai. Faktanya, orang yang berusaha masuk ke dalam kontrakan Eddie adalah si rentenir yang berusaha mengambil obat milik Eddie. Eddie pun yang saat ini tidak memiliki obat berusaha mengingat-ingat bahwa masih ada satu obat yang tersimpan di dalam toples Astor miliknya. Eddie pun mencari obat tersebut dan menemukan obatnya. Saat si rentenir masuk, Eddie pun panik dan tidak sengaja terjatuh, dan hal itu membuat obat yang ia pegang pun ikut terjatuh juga ke dalam saluran pembuangan. Eddie yang frustasi pun memutuskan untuk langsung loncat dari kontrakannya, namun hal tersebut berhasil dicegah oleh anak buah si rentenir dan membuat Eddie babak belur dihajar anak buah rentenir. Sang rentenir pun meminta kepada Eddie untuk menyerahkan obat yang ia miliki, namun karena Eddie memang tidak memiliki obat tersebut, membuat anak buahnya menggeledah seisi kontrakan Eddie. Saat anak buah rentenir menggeledah kontrakan Eddie, sang rentenir pun menjelaskan kepada Eddie bahwa saat ini dia telah menemukan cara efektif untuk menggunakan obat tersebut dengan cara dicairkan dan disuntikan langsung ke dalam pembuluh darahnya. Saat si rentenir lengah, Eddie pun mengambil sebuah pisau dan saat rentenir ingin menyiapkan peralatan untuk membuli si Eddie pun menusuk si rentenir dan rentenir pun tersebut mati.
Menyadari bahwa obat yang sudah disuntikan ke dalam darah sang rentenir, Eddie pun memiliki ide untuk meminum darah si rentenir dan hal tersebut pun berhasil, dimana kini satu masalah pun sudah terselesaikan. Eddie yang sudah berhasil menyelesaikan permasalahannya pun memutuskan meninggalkan kontrakannya dan pergi ke rumah sakit, di mana di rumah sakit kolega bisnisnya telah meninggal. Menyadari hal tersebut, Eddie pun menghampiri bapak-bapak yang menjadi anak buah kolega bisnisnya untuk bekerja sama agar Eddie bisa mendapatkan obatnya kembali. Dan hal itu disetujui oleh bapak-bapak tersebut. Dan kini Eddie memutuskan ke rumah koleganya untuk mencari obat tersebut. Dan Eddie pun mendapatkannya dengan menghabisi beberapa penjaga rumah kolega bisnisnya terlebih dahulu, dibantu oleh bapak-bapak. Scene pun berubah beberapa tahun berikutnya, di mana kini kita diperlihatkan Eddie Moray yang sudah menjadi seorang senator dan didatangi oleh Carl. Carl yang sudah tahu rahasia Eddie pun kembali mengajak Eddie untuk bekerja di kantornya. Apabila Eddie menolak, maka Carl akan membeli pabrik yang memproduksi obat tersebut dan tidak akan memberikan obat tersebut kepada si Eddie. Eddie yang kini sudah beberapa langkah dari Carl pun menolak hal tersebut, karena kini Eddie sudah memiliki obat yang lebih paten dari obat yang sebelumnya. Dimana Eddie pun mulai bisa memprediksi waktu dimana Eddie menyampaikan suatu hal kepada Carl, dimana sebentar lagi akan ada truk yang akan menabrak sebuah taksi, karena pengemudi truk tersebut sedang memainkan ponselnya, dan tidak lama kejadian itu pun terjadi. Eddie pun menemui pacarnya yaitu Lindy untuk makan siang, dan diperlihatkan Eddie yang kini sudah bisa berbahasa Cina. Dan film pun selesai. Di sini jujur gue kagum sama karakter si Eddie, dimana si Eddie itu sebenarnya emang orang yang pinter, cuman karena emang doi kayaknya adalah tergolong dalam kaum rebahan, nasibnya nggak bisa sebagus orang-orang di luar sana, hingga akhirnya dia menemukan obat NCT48 tersebut. Pesan yang bisa gue ambil dari film ini adalah jika memang ada cara pintas untuk mendapatkan sesuatu, kenapa kita harus cari jalan yang